Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang non muslim saya ucapkan salam sejahtera, Tuhan memberkati. Pasti terkabul, wasilah ilmu RDAY. Yuk terus semangat, pasti terkabul. Ada dasarnya, ada. Kenapa? Karena Allah menjanjikan pada orang yang bertobat. Di surat Nuh ayat 10, 11, 12 Allah minta kita untuk datang ke Allah mohon ampun. Ada 5 bonus yang dikasih Allah kalau kita mohon ampun. Salah satunya yang sedang dikejar oleh Bapak Ibu, yaitu Allah akan melipat gandakan harta. Bukan diberi, dilipat gandakan, ditambah. Caranya gimana? Nanti Allah yang akan. Jadi bukan datanglah kepadaku kamu untuk berdagang, bukan. Datanglah kepadaku kamu ikut multi level marketing, nggak ada kata-kata itu. Tapi datanglah kepadaku untuk mohon ampun. Nah, mohon ampun tuh bertobat. Nah, Ibu coba Bapak bertobat. Selama ini kan kita belum pernah bertobat. Yang ada kita bikin dosa aja. Bikin dosa aja. Terutama yang 18. Nah, coba sekarang kita datang ke Allah, tidak bikin dosa tapi dengan mohon ampun. Nah, dengan melakukan tobat. Lanjut. Ya. Jadi mengulang ke yang pertama tadi, ilmu Pak Haji kan jalanin, syukurin, nikmati. Kenapa jalani? Ya sudah, hidup ini jalanin saja, karena Allah berfirman di surat Al-Ankabut 64 itu, hidup ini senda, gurau, dan permainan. Ya sudah, jalani saja. Nggak usah kalau kita kan baca Haji kan mikir, nggak usah, jalani dan disyukuri. Tadi ayatnya kan barang siapa yang tidak bersyukur maka suruh keluar dari kolong langit. Maka harus disyukurin saja. Kenapa pentingnya syukur? Sampai diulang-ulang oleh Allah di surat Ar-Rahman itu, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan enggak bersyukur, ngeluh terus, isinya ngeluh. Ayam nggak habis-habis. Iya betul ya. Iya, syukuri. Kata Allah, la in syakartum la azidanakum. Barang siapa yang bersyukur maka aku akan tambah. Kata Pak Haji, nggak ada ayatnya yang barang siapa gundah akan aku tambah nikmatnya. Enggak, syukur dan dinikmati. Semua butuh proses, bukan protes. Proses itu bisa hasilnya sama, tapi cara sampainya di sana beda. Betul? Untuk bisa 10, untuk pelan-pelan Bapak perlu 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 10. Ada nggak jalan lain yang bisa sampai 10? Bisa dengan cara cepat. Bisa jadi itu atas, kalau kita bersyukur Allah memberikan cara yang instan. Untuk dari 10 tidak harus 1 tambah 1 tambah 1, tapi ada 100 dibagi 10. Ada rezeki 100 bagi 10 orang, bagi berdua. Tapi ada prosesnya yang sangat sulit juga. Untuk nyampe 100 angkanya harus bisa 8 kali 3 berapa? 24 dulu, pusing, belum sampai 10. Dibagi 6 sama dengan 4 ditambah 7. Oh, tambah kelihatannya 11, lewat. Dikurangi 5. Nah, harusnya dikurangi 1, sudah di depan mata, nggak 10. Tapi prosesnya tidak begitu. Ya Allah, tinggal kurang 1 aja kok nggak 10. Nggak bisa. Itu namanya protes.
Maunya saya proses. Proses. Kalau proses berjalan, pasti nyampe. Kalau protes berhenti. Demo kan protes demo. Ada gak demo jalan? Gak ada, demo berhenti. Di panggung atau di mobil, mobilnya berhenti pakai sound system demo. Itu kan protes. Nggak mau, saya maunya proses. Satu, menerima takdir Tuhan. Dua, nggak boleh punya sifat busuk. Kok sifat busuk? Coba dalam badan kita ada segumpal. Ya, hadisnya kata Rasulullah, ingat, di dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Kalau dia baik, maka baik seluruh tubuh. Kalau baik seluruh tubuh berarti harum dong. Harum. Karena kita harum maka kupu-kupu datang, rezeki menghampiri kita. Baik. Kalau buruk, bahasa Pak Haji tadi busuk, Nabi juga bilangnya juga busuk. Tapi kalau daging itu busuk, maka busuklah seluruh tubuh. Padahal nggak busuk kelihatannya, tapi menurut Nabi busuk. Bau anyir, maka yang datang rezeki bukan nggak datang rezekinya. Kupu-kupunya nggak datang. Ibu sholat, ya. Ibu sholat, tahajud, sedekah, beribadah. Tapi ibu suka gedek sama suami karena suami agak lemot. Harusnya kan set. Ini agak lemot. Nah itu udah busuk tuh. Gitu. Jadi ibu tuh kan maunya set. Cepat. Ini apalah yang nggak dikerjain, yang nggak dikerjain. Yang dikerjain malah enggak. Kan ibu jadi kesel. Nah itu sifat busuk. Itu yang bikin hajat kita lemot. Gitu. Bapak juga begitu. Maunya bapak kan bapak pegang duit. Ini enggak. Baru dapat seberapa duitnya langsung dipindah ke dompetnya dia, kan kesel. Bener Bu. Oh, tahu. Dua kali. 2-0 katanya Pak Haji. Maunya suaminya ya dia megang duit dong, kan dia dagang juga. Jangan bentar-bentar dipindahin ke dompet, pindahin di dompet. Nah gimana? Hasilnya gue jadi nggak kelihatan dong, kata dia gitu. Nah itu namanya sifat busuk Pak. Walaupun Bapak sholat, Bapak tahajud, istilahnya Bapak puasa Ramadan, 0. Kok 0? Busuk 0. Semua kali 0 hasilnya 0. 1000 kali 0, 0. Nah, bisa gak Bapak dan Ibu jangan punya sifat busuk? Pasti bisa. Terutama kemana? Ke ciptaan Allah. Ini ciptaan Allah, ini ciptaan Allah. Anak bawaannya ibu dari suami yang pertama ciptaan Allah. Nggak boleh juga. Sama kucing lagi dagang. Itu juga sifat busuk. Hah? Kerjaannya siapa itu? Jawab. Saya. Oh, belok. Kadang kucing ikut jualan Pak. Kadang dipentungin saya bilang, jangan kasih makan ayam. Iya. Tahu nggak yang dilakukan Pak Haji? Kalau kita makan, ada kucing datang, bos, pesen lagi 1 porsi. Dikasih kucing ikut makan. Kita lagi makan nih di rumah makan Padang, ada kucing. Pesan bos, ayam bos, porsi bos, kasih. Itu rezeki kita nanti tanpa diduga-duga. Itu 1000 kali lipat dari harga ayam sepotong yang harganya cuma 20.000 apa 30.000. Coba lakukan itu dulu. Nggak hanya itu, kita lagi makan nih. Ada burung, tuh. Nah, kita bilang sama rumah makan Padangnya, udah. Minta beras dah, seliter. Berapa sih seliter? Taruhlah 13.000. Kasih taruh ke burung itu yang lagi pada notol. Bohong kita hari itu nggak bakal dapat 1.200.000.
ada aja rezekinya. Tapi kan kita nggak pernah peka ke situ, nggak pernah mudeng, Ditempar. malah aduh, janganlah. Nah, maunya saya, ilmunya RDAY ini memang ilmunya aneh, tapi hasilnya wow, luar biasa. Lanjut. Ya. Akhir, kenapa sifat busuk harus ada? Karena akan sampai Pak Jati melenyapkan amal kita jadi nol. Karena Allah berpesan kita sholat, itu di Qurannya kan disebutkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ada lanjutannya kan, la syarikalahu wa bidzalika umirtu wa anna minal muslimin. La syari, tidak ada niatan kita beribadah itu selain kepada Allah, hanya karena Allah. Karena kalau enggak ada nilainya. Nol tadi itu, nol. Jadi kita harus bernilai. Tidak kertas seperti ini, nggak bernilai kan, nggak ada yang ngambil. Tapi kalau uang diambil nggak kira-kira? Diambil. Karena ada nilainya. Nilainya mana? Yang uang yang mana? Yang merah. Yang merah. Nah, tak kasih yang merah. Coba pegang. Kasih merah. Itu duit palsu. Coba lihat. Uang mainan. Uang mainan. Itu kelihatannya kita sholat, kelihatannya ibadah, tahajud, puasa Ramadan, nggak ada nilainya. Nggak ada yang ngambil. Kenapa? Karena punya sifat busuk itu nol. 0 kali 1000 ya 0. 0 kali 100 ya 0. Ibu kelihatannya sholat, puasa, tahajud, bayar zakat. Nggak ada. Kalau kita tanya, Pak Haji, kok saya belum terkabul, kok saya belum cair 10 miliar? Bangsat loh. Kok bangsat? Yang lo ibadahnya emang ada nilainya di mata Allah? Nggak ada. Sifat busuk lo dulu dong dihilangin dong. Sifat busuknya nggak dihilangin, minta 10 miliar. Nih gue kepelin lo. Iya kan, kita kadang nih pada protes, Pak Haji saya udah sedekah 10 juta, kok saya belum ada hasil? Bangsat lo. Kok bangsat? Ya ibadah lo mana? Busuk, sifat busuk lo mana yang 18 itu? Terutama ke mantan. Oh nggak boleh. Busuk ke mantan nggak boleh, itu kan mantan. Udah aja biarin, itu kan penghuni neraka. Ini aja nih yang bakal menghantarkan kita ke surga nih. Gitu. Iya betul. Betul sekali. Jadi nggak boleh. Banyak tamu-tamu RDAY yang udah pada sedekah 10 juta. Mana Pak Haji hasilnya? Nih, gua kepelin lo. Sifat busuk lo mana? Keluarin dulu. Orang lo sifat busuknya ada kok. Terutama ke siapa sih kita sifat gebusuk? Ke anak. Suka nasehatin anak. Bangunin anak pagi-pagi dengan hati kesel. Gak boleh, gak boleh, gak boleh. Memaksakan kehendak gak boleh. Betul? Betul. Lanjut. Kalau anak sakit hati, doanya jadi negatif. Maka pamungkasnya Pak Haji kan, kalau anak bikin kesel, suami bikin kesel, ada kucing bikin kesel, dikasih keluarkan unek-unek negatifnya, sumpah serapahnya. Masukkan yang energi positif. Hajat sebutkan. Gitu. Jengkelin suaminya, manggilnya Pak, bikin jengkel aja Pak. Saya nggak mau jengkel ke Bapak, bikin jengkel terus. Besok saya punya uang 10 miliar. Nah gitu. Jadi diluapkan kekesalan kita dengan kata-kata positif. Jangan dikeluarin dengan kata-kata negatif. Karena yang negatif pasti terkabul. Kenapa nggak kita ganti aja kata-kata positif? Contoh, saya punya anak. Fauji, awas. Kalau Fauji main air, Papa punya mobil Robicon. Ayo. Kalau Fauji main air, Papa punya mobil Robicon. Saya punya Robicon.
Fauji, awas jangan main air. Kalau Fauji main air terus, papa punya mobil Hummer. Ayo, saya punya Hummer. Saya nggak akan ngomong begini, nggak akan ngomong gini. Fauji, awas jangan main air, nanti kepleset. Bener lo kepleset anak saya. Karena ucapan saya. Kenapa kok yang diucap kepleset? Kenapa nggak diucap Robicon? Kenapa nggak diucap? Bapak juga begitu. Keselnya dikeluarin, ngomongnya punya ruko, ngomongnya punya restoran, ngomongnya punya apa bebas gitu. Bisa gak? Pasti bisa. Harus bisa dong, ya. Ya. Jangan grundel, kesini grundel, ini juga kesini grundel, jadi clash. Jadi kalau ibarat tuh saut-sautan, ya kan? Iya. Nggak selesai. Nggak nyala listriknya. Nah, Negatif, nyala nggak? nyala enggak? Nggak nyala. Negatif harus positif. Untuk bisa nyala dengan ucapan yang baik, nyalalah lampu. Bisa? Pasti bisa. Harus. Ini yang kedua, agak kejam kita ngomongnya karena biar ada hasilnya. Nanti bapak peripat lagi yang ketiga, nanti ibu peripat lagi yang ketiga, nanti kita memperuncing lagi, nanti terkabul kan, nanti peripat lagi yang keempat, makin meruncing lagi, peripat lagi yang kelima, keenam. Alhamdulillah punya ruko, alhamdulillah punya restoran, gitu.